Halo guys, makasih udah klik video ini. Kali ini gue mau ngebahas tentang gejala awal apa aja sih yang gue alamin sebelum gue divonis gagal ginjal. Oh ya, sebelumnya gue udah bikin beberapa video dan akhirnya gue bisa sembuh dengan transplantasi. Nah, di sini link videonya. Gue mau share pengalaman gejala apa aja sih yang gue alamin sebelum gue divonis gagal ginjal. Sebetulnya di video-video sebelumnya itu kan gue udah cerita tuh kalau misalnya gue divonis gagal ginjal pas medical check up tuh ngelamar kerjaan, karena gue nggak tahu sih sebetulnya apa yang gue rasain. Tapi setelah konsultasi sama dokter gitu, ada beberapa hal yang aneh dari reaksi tubuh gue. Pada saat itu dokter bilang itu kemungkinan adalah ciri-ciri gagal ginjal. Yang pertama adalah kencing gue berbusa. Dulu sebelum gue divonis gagal ginjal, gue tuh kalau buang air kecil, busa buang air kecil itu biasanya kan cuman sedikit-sedikit gitu kan. Kalau gue tuh busanya bisa kayak rinso kalau dikocok gitu, rinso kalau dikocok tuh jadi ngembang banget tuh, busanya tuh bisa kayak gitu. Walaupun udah di flush nih, si busa itu tuh nggak hilang, jadi masih banyak lah, kayak rinso gitu, busanya kayak rinso gitu, jadi masih ada lah kayak gitu. Kalau kata dokter, itu tuh kemungkinan ada kebocoran protein di ginjal. Jadi ginjalnya kemungkinan ada bocor, jadi protein yang keluar bersama air kemih itu adalah protein hingga membuatnya jadi berbusa. Terus yang kedua, gue juga nggak pernah sih sebetulnya yang sakit gimana gitu ya, sakit berkepanjangan terus dirawat, itu tuh nggak pernah kayaknya. Sekali-kalinya dirawat di rumah sakit itu hanya karena DBD kalau nggak salah. Gue tuh karena DBD lah dirawat di rumah sakit. Pada saat gue lagi jalan nih ke Jakarta, biasa mau tes kerja, itu tiba-tiba pembuluh mata gue pecah. Jadi mata gue merah sebelah tuh, merah kayak merah berdarah gitu, bukan merah sakit mata ya, tapi merah berdarah gitu. Nah, itu bisa juga kemungkinan karena gua tensinya tinggi. Nah, karena gue jarang ke dokter, jadi gue nggak pernah cek tuh tensi gue tuh berapa. Setelah itu gue cek, ternyata memang tensi gue keadaan tinggi. Pada saat dicek itu tensi gue tuh sekitar 140/100-an deh. Tapi pada saat itu dokter umum itu masih mengasumsikan bahwa gue capek lah habis pulang pergi dari Jakarta. Terus yang ketiga adalah ada bengkak pada bagian tubuh. Nah, sebetulnya karena dulu gue tuh berat tuh hampir 85-an lah ya. Tinggi gue 165, aka gendut atau buntet lah gitu. Jadi karena gue ngerasa gue gendut, jadi gue nggak ngerasa ada badan gue yang bengkak. Tapi memang kayak kalau dilihat tuh kayak ukuran betis kaki gue tuh kayaknya nggak normal gitu buat keadaan gendut di 85. Terus kadang kaki itu kayak kaku ya, susah digerakin walaupun kalau kita pencet-pencet itu nggak membal gitu, biasanya membal terus lama balik ke atasnya itu kalau dipencet kulitnya. Nah, itu tuh nggak. Tapi kaki itu kayak kalau kita gerakin pergelangan tangan kayak gini, nah itu susah banget. Nah, itu salah satu gejalanya adalah bengkak. Kemungkinan kalau bengkak kayak gitu adalah adanya penumpukan air di dalam tubuh. Jadi airnya nggak bisa keluar dengan kita buang air kecil, karena ginjalnya tidak bisa memproses proses pembuangan air kecil. Terus setelah itu gue udah mulai sesak nafas. Kayak kalau gue tidur, gue sesak nafas, batuk-batuk. Kadang dahak gue tuh kayak ada darahnya gitu loh di situ. Tapi karena di satu sisi lain lagi gitu, maksudnya karena gue masih buang air kecil di situ, dan kadang itu tuh kayak terjadi misalnya 3 hari kayak gitu, dua hari sehari kayak gitu, udah gitu normal lagi, nggak ada masalah lagi. Jadi karena masih buang air kecil, jadi kadang sesek itu hilang lagi, ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Nah, kemungkinan itu adalah akibat penumpukan air juga, tapi penumpukan airnya di badan udah sampai ke redam paru-paru. Kemungkinan kalau kata dokter kayak gitu. Terus yang terakhir adalah gue cepet capek. Nah, gue tuh kan dulu gue kuliah itu di salah satu jurusan yang memaksa gue harus turun ke lapangan. 3 bulan, misalnya sebulan tinggal di lapangan, kadang 3 bulan harus tinggal di lapangan. Nah, terus kan gue harus di pedesaan gitulah segala macem. Otomatis kita harus jalan kaki karena nggak ada kendaraan lah di situ. Nah, di situ gue kadang ngerasa cepet capek.
Bahkan kadang muntah-muntah kayak gitu. Awalnya gue pikir keracunan makanan gitu kan. Terus cepet capek, emang karena gue gendut. Kayak misalnya sebetulnya cepet capek itu bisa diasumsikan juga kayak gini. Kalau kita naik tangga nih dari lantai bawah ke lantai atas, itu tuh kayak baru naik 3 anak tangga atau 4 anak tangga tuh capeknya bukan main. Kayak ngap rasanya, ingin istirahat. Nah capeknya tuh bisa sampai kayak gitu. Kata dokter, itu tuh karena banyaknya cairan di dalam tubuh kita yang tidak terbuang dari buang air kecil itu, dia kan menumpuk di dalam tubuh. Nah, kerja jantung itu semakin berat untuk memompa air karena ada memompa darah karena ada air juga di dalam situ. Jadi makanya si jantung itu berat. Jadi kita karena pompaannya lebih banyak, jadi kita ngerasa lebih capek gitu di situ. Ini tuh mungkin bisa diakibatkan karena gue tuh orangnya terlalu nyepelein hal-hal kecil, kayak misalnya kayak bengkak gitu, terus sesak nafas kayak gitu tuh. Ini mah cuman karena ini mah cuman karena itu. Kadang gue suka bikin menyepelekan hal-hal kecil lah gitu, denial bahwa ini mah emang karena kegendutan, ini mah memang karena capek dan lain sebagainya. Gue tuh selalu denial seperti itu. Jadi ini buat pembelajaran juga buat kalian. Kalau misalnya kalian mengalami hal-hal yang sama, mungkin kejadiannya berulang atau sering, lebih baik kalian konsultasiin sama dokter. Karena kalau penyakit gagal ginjal misalnya diketahui di awal, mungkin keadaannya akan lebih baik. Kayak jangan nyepelein kayak gue gitu. Kalau misalnya ada gejala-gejala segala ini tuh jangan disepelein gitu. Oke, mungkin segitu dari gue video ini. Buat kalian yang udah nonton, makasih banget. Terus support channel ini ya. Terus jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Makasih.